Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, pada dasarnya kita ini sebagai manusia punya keinginan apa saja, diantaranya ingin hidup ini senang, bahagia, ingin kalau menginginkan sesuatu itu terpenuhi, langsung ada, dan masih banyak keinginan kita. Tapi yang juga perlu kita ketahui, kita sadari bahwa yang punya keinginan itu bukan hanya diri kita, orang lain juga punya keinginan. Dan kemudian keinginan itu mungkin tidak bisa semuanya terpenuhi karena terkait dengan keadaan. Kita mungkin ingin membeli sesuatu, sedang itu kan perlu uang untuk membelinya. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, sedang kita tidak ada uang atau tidak cukup uangnya untuk membeli yang kita inginkan. Dan disitulah kita harus belajar juga memahami keadaan kita, sehingga kita harus belajar sabar, belajar menerima keadaan itu. Jadi kita tidak pantas untuk protes atau menyalahkan keadaan. Dan juga kalau terkait dengan orang lain, kalau kita itu menginginkan sesuatu dan itu kita menginginkannya terkait dengan orang lain tersebut. Dan juga perlu kita ketahui bahwa orang lain juga sama, bahwa orang lain juga punya keinginan, punya kebutuhan, dan juga punya keadaan, kondisi yang kita sendiri mungkin tidak tahu. Apakah orang lain itu juga sedang posisi luang, apakah orang lain itu sedang kondisi sempit atau kesulitan, kita kan tidak tahu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita harus belajar untuk memahami keadaan kita ataupun juga keadaan saudara kita yang lain, sehingga ketika keinginan kita tidak bisa terwujudkan atau tersampaikan, kita tidak emosi, kita tidak marah, kita tidak menyalahkan keadaan, dan kita juga tidak menyalahkan orang lain karena tidak bisa memenuhi keinginan kita. Karena ternyata itulah
kehidupan atau keadaan yang harus kita terima, dan kita harus belajar sabar, harus belajar untuk tidak emosi. Dan di dalam agama kita, agama Islam, kita harus belajar untuk qanaah, menerima padanya. Kita juga diajarkan untuk ikhlas, untuk menerima keadaan itu dengan lapang dada. Dan juga kita diajarkan dalam agama itu, kita disuruh untuk husnuzon atau baik sangka. Jadi ketika keinginan kita itu tidak bisa terwujud, ya kita baik sangka kepada siapapun, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, ataupun juga kepada Allah. Nah, itu yang harus kita ketahui, karena semua yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya itu hanya ujian dari Allah yang tujuannya untuk meningkatkan nilai ataupun kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita diuji dengan suatu keadaan itu, apakah kita itu bisa sabar, bisa ikhlas, bisa bersyukur, bisa baik sangka seperti yang saya sampaikan tadi. Karena setiap persoalan yang kita dapatkan biasanya terkait dengan apa-apa yang Allah ujikan tadi. Jadi kita harus tahu itu, sehingga kalau kita sudah tahu itu, setiap keadaan yang kita terima, ya insya Allah kita akan ya senyum-senyum saja. Maksudnya tidak dibawa oleh emosi, terus marah-marah, cemberut, atau jengkel, dan apalagi orang yang ada di sekitar kita yang tidak tahu menau duduk persoalannya, kemudian disalahkan, baik itu orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu orang tua, entah itu suami atau istri ataupun anak. Biasanya seperti itu kalau kita itu tidak tahu cara menyikapi setiap keadaan yang menimpa pada diri kita. Maka dari itu, seperti yang awal saya sampaikan, kita harus belajar memahami keadaan, belajar memahami orang lain, belajar memahami perintah Allah, belajar memahami hidup ini harus bagaimana cara kita menyikapinya. Sehingga kalau kita sudah tahu, insya Allah kehidupan ini terasa enak, terasa nyaman, dan kita tidak akan memaksakan sesuatu atau keinginan kita atau kehendak kita kepada siapapun. Bukankah di dalam agama kita itu ada sebuah ayat yang tidak asing bagi kita, yang bunyinya la ikroha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam
agama. Artinya apa? Allah sendiri telah menyampaikan seperti itu dalam hal agama. Dan agama itu kan luas, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan lainnya, tapi seluruh aktivitas kita yang kita lakukan itu sudah diatur dalam agama kita. Dan itu pun Allah menyampaikan tadi, tidak ada paksaan dalam agama itu. Apalagi agama itu bisa menentukan orang itu nanti hidupnya selamat atau tidak di dunia ataupun di akhirat. Tapi tetap Allah tidak memaksakan. Artinya kita kalau punya keinginan, punya kemauan, punya kehendak yang terkait dengan nafsu kita, maka kita itu seharusnya juga demikian. Jangan memaksakan kehendak nafsu kita, apalagi itu kalau terkait dengan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita keliru, kita salah kalau seperti itu. Dan ada sebuah istilah yang mungkin kita sering mendengar, yang bunyinya, kalau kita itu tidak ingin dicubit, ya jangan mencubit. Jadi artinya kalau kita itu tidak ingin disakiti orang lain, karena disakiti itu tidak enak, tentunya orang lain juga demikian, sama. Kalau kita itu tidak ingin disusahkan, direpotkan orang lain, ya kita itu juga harus tahu bahwa orang lain itu sebenarnya juga sama, dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya kita kalau bisa itu berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, kita itu kalau berkeinginan yang terkait dengan orang lain, seharusnya bagaimana caranya kita itu bisa berbuat baik kepada orang lain, bagaimana caranya kita bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, tidak menyakiti, melukai perasaan orang lain, walaupun hanya sekedar sepatah atau dua patah kata. Karena yaitu tadi, kalau kita itu juga ternyata kalau kita itu disakiti perasaannya, kalau kita itu disulitkan orang lain dan lain-lain, kita tentunya juga tidak suka, tidak senang. Maka kalau sudah tahu seperti itu, disitulah ayat Allah itu juga menjelaskan, atau memang benar adanya, kalau Allah mengatakan ta'awanu alal birri wa taqwa, yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di situ bisa diartikan luas, bukan hanya sekedar menolong kalau saudara kita itu sedang
kesulitan, kebutuhan umpamanya, atau sedang sakit, atau sedang jatuh, kemudian kita membantu untuk agar dia bisa berdiri, bukan hanya sekedar itu, tapi juga menolong perasaannya, bagaimana caranya agar perasaan saudara kita atau tetangga kita itu tidak terluka, tidak tersakiti, agar perasaannya tidak sedih umpamanya. Jadi kita harus seperti itu, karena kita juga inginnya hati kita itu tenang, hati kita bahagia, hati kita tidak susah, sama. Karena kita sama-sama manusia, diciptakan oleh Allah itu seperti itu. Maka dari dasar itu pula lah, kalau kita itu bisa melaksanakan, bisa mengamalkan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka mulut kita, bicara kita, itu salah satunya. Tentunya yang keluar sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menyenangkan, tidak ada kalimat-kalimat yang menyakitkan atau tidak mengenakan, tidak ada unsur merendahkan, mencela, tidak ada unsur kejengkelan dan lain sebagainya. Dan bukan hanya mulut, semuanya, mata kita juga demikian, memandang orang lain itu ya dengan pandangan yang penuh keakraban, penuh persaudaraan, tidak ada pandangan yang ya mungkin tidak suka atau pandangan yang sinis umpamanya, tidak seperti itu. Nah, itu yang harus selalu kita latih pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita itu melatih diri kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah itu juga dengan sendirinya orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Secara umum insya Allah seperti itu. Nah, itulah yang harus benar-benar kita pahami, kita ketahui, dan benar-benar kita usahakan yang terkait dengan diri kita, terkait dengan orang lain tadi yang sama-sama punya perasaan, sama-sama punya hati, sama-sama punya keinginan, kemauan, dan juga sama-sama punya kondisi keadaan. Walaupun keadaan itu tidak sama, ada yang kondisinya lapang, ada yang kondisinya sempit. Dan apalagi hidup ini sebenarnya tempat ujian, dan Allah menguji kita agar Allah juga tahu mana yang lebih baik amalnya. Dan kalau sudah menyinggung ujian tadi, ujian kita mungkin beda-beda, tapi tetap dalam posisi diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan dia punya A, yang satunya diuji dengan punya B, ada yang diuji dengan dia tidak punya ini, satunya tidak punya itu, umpamanya seperti itu. Dan juga kita harus ingat
bahwa Allah itu maha adil, juga maha bijaksana. Allah sudah mengatur seperti itu, itulah keadilan Allah. Jadi jangan diartikan Allah nggak adil. Kalau kita itu mungkin tidak bisa menerima keadaan yang kita terima itu dengan mungkin mengeluh, menyalahkan orang, marah-marah umpamanya. Itu menunjukkan kita telah juga buruk sangka kepada Allah, dan dianggap Allah itu tidak bijaksana, Allah itu tidak adil. Maka kalau kita sampai seperti itu, berarti kita punya kesalahan, punya dosa yang bisa berlipat-lipat. Dan untuk itu, mari kita kembali ke jalan yang benar. Kalau selama ini kita itu keliru menyikapi kehidupan ini. Dan ya mari kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas kekeliruan sikap kita menyikapi hidup ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.